on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum Ananda Ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu harap seluruh keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yakni membahas tentang garis bilangan. Sebelum memasuki ke contoh, sebaiknya kita harus tahu dulu apa sih arti dari garis bilangan tersebut. Nah, jadi nak, garis bilangan itu adalah garis lurus yang setiap titiknya mewakili suatu bilangan atau suatu angka. Ketika membuat garis bilangan, biasanya dimulai dengan angka 0 dari sebelah kiri. Nah, pada halaman 113 di situ sudah ada garis bilangan ya nak, dimulai dari angka 0. Lanjut seterusnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Ananda boleh lihat bagian yang kedua itu, tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Setelah angka 0 di situ ada huruf S, lalu angka 2, lalu ada huruf I, lalu ada angka 4, lalu huruf R, lalu ada angka 6, 7, lalu huruf I, lalu ada angka 9 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi huruf yang ada di situ adalah huruf yang mewakili angka yang tersembunyi. Jadi kita diminta untuk melengkapi huruf tersebut dengan angka yang seharusnya. Nah, Ananda boleh perhatikan setelah angka 0 adalah angka. Iya, betul sekali, angka 1. Jadi di huruf S adalah angka 1, tinggal ditulis. Huruf I setelah angka 2 adalah angka. Iya, hebat, angka 3, tinggal ditulis. Huruf R, iya, angka 5. Dan huruf I lagi, angka 8. Huruf H, angka 10, hebat. Baik, kita lanjutkan masih di halaman 113 bagian yang bawah nak ya. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, berarti pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B. Nah, pada angka 2. Mari kita lihat untuk di garis bilangannya. Posisi awalnya pohon sirihnya ada di angka 0, kemudian berpindah ke angka 2 karena bertambah tinggi. Jadi ini posisi awalnya ya, ini posisi akhirnya. Dari posisi A menjadi posisi B berarti berpindah sebanyak 2 satuan. Kita dapat menuliskannya dalam bentuk penjumlahan. Bagaimana? Dari posisi awal kita tambahkan sampai menuju berapa kali berpindahnya ya. Tadi posisi awal A-nya sama dengan 0, lalu ditambah 2. 0 ditambah 2 sama dengan, lihat saja di sini. Nah, angka 2. Ini kalau posisi awalnya di 0. Lalu Bu, ketika posisi awalnya tidak di 0 bagaimana? Sama saja caranya, misalnya posisi awalnya di 6, lalu berpindah ke 9, maka kita menghitung berapa kali berpindahnya. 1, 2, 3, jadi berpindah 3 tempat ya. Kemudian masuk ke contoh lain. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3, awalnya di angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, kita perhatikan posisi awal di 3 ya. Nih, di angka 3, karena garis bilangan selalu dimulai dengan angka 0. Ketika menyebutkan posisi awal di angka 3, yang kita perhatikan adalah angka 3 pertama. Kemudian,
Katanya bertambah 2 satuan. Kalau bertambah berarti kita arahkan pensil atau telunjuk kita menuju ke arah kanan. Ya, ingat ya, kalau bertambah menujunya ke arah kanan. Posisi awal adalah angka 3. Kalau masih bingung, maka hitung saja dari awal nih. 1, 2, 3. Jadi di angka 3 posisi awalnya. Lalu bertambah 2 satuan. 1, 2. Ingat ya, kalau jalan dimulai dari sini, ngitungnya ketika berpindah 1. 1, 2. Jadi posisi akhirnya atau posisi B ada di angka 5. Berarti cara menulis penjumlahannya untuk garis bilangan ini adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Posisi akhirnya yang dilihat. Ya? Sampai di sini paham nak ya? Jika masih belum paham, boleh tanyakan langsung japri ibu ya. Atau minta bantuan ayah bunda di rumah, boleh. Kita lanjutkan satu lagi. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Berapa panjang pohon sirih sekarang? Kembali posisi awal di angka 4. Nah, kalau ini dia menghitung dari 0 kembali ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah posisi A. Lalu bertambah 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka 11. Jadi posisi B-nya ada di angka 11. Maka kalimat matematikanya ketika ditulis adalah posisi awal angka berapa tadi? Hebat, angka 4 ditambah berapa kali tadi kita jalankan dia nak? 7, hebat. Berarti 4 ditambah 7 sama dengan posisi akhir kita lihat 11. Ibu, saya sudah tahu cara menghitung 4 ditambah 7 tanpa garis bilangan, saya tahu Bu. Kalau 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ya, anak murid ibu hebat, menghitung penjumlahannya sudah benar. Tapi karena ini materi tentang garis bilangan, maka kita diminta untuk menghitung penjumlahannya melalui garis bilangan. Ya. Jadi walaupun sudah tahu jawabannya alhamdulillah, tapi tetap kita tulisnya melalui garis bilangan. Ya, sampai di sini anak ibu harap paham. Dan sekarang boleh dilihat di halaman 115-nya. Di halaman 115 di sini ada soal tentang garis bilangan yang sudah ibu jelaskan tadi. 5 ditambah 2. Bu, saya tahu 5 ditambah 2 itu sama dengan 7. Ya, betul. Tapi tetap kita mengerjakannya dengan menggunakan garis bilangan karena ini materi tentang garis bilangan. Jadi, ketika angka 5 posisi A ya, ingat nanti ke sini buatnya seperti contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi A bertambah 2 dari 5. 1, 2, stop. Stopnya di angka berapa? 7. Jawabnya ke sini. Ingat, harus kalian buat menggunakan pensilnya, cara atau bagaimana jalannya persatuan sesuai penjumlahannya ya. Nah, demikian tadi penjelasan singkat tentang garis bilangan. Mudah-mudahan Ananda Ibu paham dan mudah dimengerti ya untuk penjelasan Ibu kali ini. Nantikan terus video pembelajaran selanjutnya di Wahana Belajar. Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nak ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This last few weeks have been exhausting.